Prabowo tunjukkan taring Indonesia di mata dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari tanda kutip. Usai menjadi Presiden RI, Prabowo Subianto nampaknya mulai menunjukkan taring Indonesia di mata dunia. Hal itu terlihat ketika pentolan Gerindra melakukan kunjungan ke sejumlah negara besar. Baru-baru ini Prabowo melakukan perjalanan ke Mesir pada 17-19 Desember untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT D8 dan mewakili Indonesia menerima tongkat estafet kepemimpinan D8 periode 2026 sampai 2027 dari Mesir. Apalagi, kedatangan Prabowo ke negeri Muslim itu disambut hangat para petinggi Mesir hingga mahasiswa Indonesia. Perlu diketahui, hadirnya Prabowo di KTT D8 itu merupakan organisasi kerjasama pembangunan yang didirikan pada 1997 oleh negara-negara yang sebagian besar terlibat dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, yaitu Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Sebelum ke KTT D8 2024 di Mesir, Presiden Prabowo sudah mengunjungi beberapa negara dan berpartisipasi dalam konferensi internasional sejak dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Berkunjung ke AS 10-12 November 2024. Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Biden, keduanya membahas hubungan diplomatik kedua negara yang kuat. Selain membahas upaya penguatan kemitraan kedua negara, Prabowo dan Biden juga membahas keadaan geopolitik, termasuk membahas konflik di Gaza dan di Laut Cina Selatan. Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan dengan anggota korporasi The United States Indonesia Society atau US-Indo dan berdialog dengan sejumlah pemimpin perusahaan besar AS yang telah lama berinvestasi di Indonesia, termasuk Freeport, Chevron, General Electric, Georgetown, dan perusahaan lainnya. KTT APEC 2024 di Peru, 14-16 November 2024. Dalam kunjungannya ke Peru, Presiden Prabowo menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan mempererat persahabatan dan kerjasama dengan Peru yang telah terjalin selama 50 tahun ke tingkat yang lebih baik. Presiden Prabowo juga menyampaikan komitmen untuk meratifikasi batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE dengan Vietnam sebagai salah satu langkah nyata untuk memperkuat hubungan diplomatik yang telah terjalin selama 70 tahun. Selain itu, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menegaskan komitmen untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua negara melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Kanada atau ICA-CEPA. Mengunjungi Cina, 8-9 November 2024. Kunjungan Presiden Prabowo itu mendatangkan investasi sebesar 10,07 miliar dolar AS atau 157,64 triliun rupiah ke Indonesia, di mana kerjasama tersebut dilakukan antar pengusaha dari kedua negara. Perjanjian kerjasama yang disepakati itu sesuai dengan program prioritas pemerintah, antara lain di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama dalam negeri, serta pemajuan sains dan teknologi. Selain itu, dalam kunjungan tersebut Presiden juga menandatangani 7 kesepakatan kerjasama bilateral Indonesia-Cina, pendanaan untuk program makan bergizi gratis, serta menekan pedoman kerjasama kelautan untuk kesejahteraan masyarakat RI. KTT G20 di Brazil, 18-19 November 2024. Setelah KTT APEC 2024 di Peru, Presiden Prabowo bertolak ke Rio de Janeiro, Brazil, untuk berpartisipasi dalam KTT G20. Presiden Prabowo menyerukan pengentasan kemiskinan, mengatakan bahwa kemiskinan dan kelaparan dapat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan dan transisi negara-negara berkembang, serta menegaskan pentingnya kolaborasi global untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan. Presiden Prabowo juga menyampaikan visi dan upaya Indonesia mencapai net zero emission pada 2050 dan menyatakan perlunya komitmen bersama untuk mengurangi suhu bumi dan menyelamatkan lingkungan. Mengunjungi Inggris, 20-21 November 2024, Presiden Prabowo kemudian berangkat menuju Inggris setelah menghadiri KTT APEC 2024 di Peru dan bertemu dengan Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. Dalam kunjungannya,
Presiden Prabowo mendapat komitmen investasi senilai 8,5 miliar dolar AS atau 135,31 triliun rupiah dari 19 pebisnis di Inggris. Selain itu, Indonesia dan Inggris sepakat menjalin kolaborasi sektor pendidikan di bidang kecerdasan buatan atau AI, inovasi digital dan kerjasama di bidang kesehatan, serta menyepakati tentang isu lingkungan. Inggris juga menegaskan bahwa mereka akan memberikan paket dukungan teknis untuk membantu Indonesia dalam melaksanakan reformasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan keanggotaan OECD. Mengunjungi Abu Dhabi, UAE, 23 November 2024, dari Inggris Presiden Prabowo berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Arab Emirat atau UAE, dan bertemu dengan Presiden UAE Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Kedua pemimpin itu menyaksikan penandatanganan 7 nota kesepahaman terkait kerjasama di bidang pariwisata, kebudayaan, kesehatan, pembinaan teknologi dan industri, energi dan sumber daya mineral, investasi sumber daya mineral serta pertukaran ilmu terkait pembangunan. Selain itu, Indonesia dan UAE juga menguatkan komitmen kedua negara untuk mewujudkan program strategis dan memperkuat kerjasama bilateral.